Halo Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali ya tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, sebelum lanjut ke tutorial kami ya, nah di sini kami memberikan informasi sedikit terkait dengan status validasi tunjangan profesi Bapak Ibu, khusus bagi guru yang mempunyai tugas tambahan sudah valid di Info GTK. Nah, jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa cek Info GTK-nya ya. Dan di sini kami akan memberikan informasi ya, yang kedua terkait dengan penyaluran dana PIP di tahun 2022 ini sudah cair ya Bapak Ibu per tanggal 14 Maret 2022. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek siswa-siswa yang mana saja mendapatkan bantuan PIP dan syaratnya apa saja. Jadi Bapak Ibu simak terus video kami sampai habis ya, karena ini sebuah tutorial supaya nanti Bapak Ibu tidak gagal paham. Nah, sebelum lanjut seperti biasa, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perihalnya di sini adalah pemberitahuan penyaluran dana PIP di tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini kita baca dulu ya, supaya nanti kita tidak gagal paham lagi. Nah, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek telah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2022 bagi peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan yang merupakan hasil pemadaan antara peserta didik pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, serta telah memiliki rekening simpel aktif sebagai penerima PIP di tahun anggaran 2022. Nah, jadi PIP ini yang cair itu adalah jenjang SD ya Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, surat keputusan SK pemberian PIP tahun 2022 dan data peserta didik penerima PIP tersebut dapat diunduh melalui laman web aplikasi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Sekolah. Nah, jadi kita bisa mendownloadnya ya nanti Bapak Ibu di web Si Pintar pip.kemdikbud.go.id. Nah, nanti saya akan berikan ya caranya untuk mendownload SK-nya. Terus kita baca dulu yang kedua. Besaran dana bansos PIP yang diterima peserta didik penerima PIP sesuai yang tertuang pada SK pemberian PIP. Nah, nanti di SK-nya itu akan kelihatan ya Bapak Ibu berapa siswa Bapak Ibu itu mendapat bansos PIP atau bantuan sosial program Indonesia Pintar. Terus yang ketiga, bank penyalur dana PIP tahun 2022 untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB, dan paket C adalah Bank Negara Indonesia, jadi BNI ya. Jadi untuk jenjang SMA, SMK, SMA Lab, dan paket C itu penyalurannya ada di Bank BNI. Jadi Bapak Ibu untuk penarikannya itu di Bank BNI. Nah, selanjutnya untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B adalah Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B itu penyalurannya melalui Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, khusus di Provinsi Aceh, nah ini khusus ya Bapak Ibu, bank penyalur PIP untuk seluruh jenjang adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ini perlu ditandai ya, ini untuk khusus di Provinsi Aceh saja. Selanjutnya kita baca yang keempat. Proses pemindahbukuan atau transfer dana bansos PIP dari rekening penyaluran atas nama Puslapdik ke rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Maret 2022. Nah, ini paling lambat penyalurannya ke rekening ya Bapak Ibu, ke rekening peserta didiknya itu paling lambat 12 Maret 2022. Kita baca yang kelima. Pencairan penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik, orang tua wali, atau secara kuasa oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diberikan kuasa dari peserta didik, orang tua wali sesuai ketentuan petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar,
proses penarikan dana bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2022. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti bisa perorangan ya, peserta didik boleh menarik bersama orang tua atau walinya. Nanti untuk syarat-syaratnya kami jelaskan di akhir video ya. Nah setelah itu ini paling cepat ya untuk pencairannya itu adalah di tanggal 14. Nah sekarang sudah tanggal 16 ya Bapak Ibu, maaf ini kami informasinya agak lambat ya. Jadi ini sudah cair, sudah bisa dicairkan di bank masing-masing. Setelah itu yang keenam, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota agar menyampaikan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 dan menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2022 kepada peserta didik, orang tua wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Nah ini kami baru kemarin ya Bapak Ibu mengasih orang tuanya dan sudah dicairkan tadi pagi. Selanjutnya yang ke-7, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Satuan Pendidikan diharapkan aktif memantau dan mendorong proses pencairan dana PIP agar pencairan dana tertib lancar di wilayah masing-masing. Terus yang terakhir, selama masa pandemi COVID-19, peserta didik, orang tua wali, kepala satuan pendidikan yang diberi kuasa oleh peserta didik, orang tua wali yang melakukan penarikan dana PIP agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan pandemi yang diberlakukan di wilayah masing-masing. Nah di sini karena terkait dengan pandemi ya Bapak Ibu COVID-19 ini, jadi untuk penarikan dana PIP ini kolektif yang diwakili oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah. Nah itu ya Bapak Ibu informasinya. Jadi sekarang kami akan jelaskan bagaimana cara mengecek siswa-siswa Bapak Ibu yang mendapatkan PIP dan cara mendownload SK-nya dan syarat-syarat apa saja yang perlu dibawa untuk pencairan dana PIP ini. Jadi simak terus ya Bapak Ibu sampai habis. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal masuk saja ya ke web dari pip.kemdikbud.go.id. Nah di pencarian ini Bapak Ibu tinggal ketikkan saja si pintar login. Setelah itu nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik ini saja ya paling atas. Nanti akan dialihkan ke laman dari si pintar atau ke laman web pip.kemdikbud.go.id. Nah di sini Bapak Ibu karena sekolah ya, kita login dengan sekolah. Setelah itu login dengan NPSN saja supaya lebih gampang. Nah di sini untuk usernya Bapak Ibu isi NPSN sekolah, sedangkan untuk passwordnya adalah kode registrasi daripada aplikasi Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Nah itu tinggal kita klik login saja. Nah ini adalah dashboard tampilan dari si pintar. Nah di sini untuk mengecek siswa Bapak Ibu mana saja yang mendapatkan bantuan PIP pada tahun 2022 ini, di sebelah kiri layar monitor ada siswa SK pemberian, artinya siswa yang sudah mendapatkan SK ya. Kita klik ini saja. Nah di sini yang paling atas ada tahun, Bapak Ibu tinggal pilih tahun 2022. Setelah itu di sini ada tahap ya. Nah kebetulan kami ada tahap 1 dan tahap 7 yang cair di tahun 2022 ini. Jadi kami di sini untuk tahapnya kami pilih semua saja dan status pencairannya juga semua saja. Setelah itu Bapak Ibu klik search saja atau cari. Nah di sini akan muncul nama-nama siswa Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan PIP di tahun 2022 ini. Nah kebetulan kami di sini mendapatkan 43 ya Bapak Ibu, 43 orang di tahun ini. Nah ini nominalnya juga sudah ada ya. Nah ini kelasnya juga sudah ada, nominalnya juga sudah ada. Dan Bapak Ibu untuk mendownload SK-nya tinggal klik download ini saja, nanti akan otomatis terdownload. Nah ini ya Bapak Ibu, kita buka hasil downloadannya. Nah ini adalah SK daripada siswa yang menerima bantuan PIP di tahun 2022 ini. Nah untuk persyaratannya biasanya ya Bapak Ibu, kalau siswa Bapak Ibu itu sudah pernah membuka rekening, tinggal menariknya saja membawa KTP kedua orang tua atau wali yang mewakilkan. Terus untuk Bapak Ibu siswanya yang belum pernah mendapatkan PIP dan muncul sekarang mendapatkan PIP atau program Indonesia Pintar ini, untuk pembukaan rekeningnya biasanya pengalaman kami itu membawa kartu keluarga siswa bersangkutan, KTP kedua orang tua, surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa membenarkan siswa itu adalah siswa kita, sedangkan yang terakhir itu adalah SK yang kita download ini. Nah inilah yang kita nanti bawa ke bank untuk pembuatan atau
pembukaan rekening baru untuk siswa yang pertama kali menerima bantuan PIP. Sedangkan kalau siswa yang sudah pernah menerima PIP dan sudah pernah membuka buku rekening, jadi tinggal ke bank penyalurnya saja. Setelah itu bawa KTP dari kedua orang tua siapa yang mengambil. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu cara mencairkan dana PIP di tahun 2022 ini. Jangan sampai ketinggalan ya, karena ini sudah lewat dari 2 hari. Nah, jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kami berikan informasi pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru sekalian. Dan jika bermanfaat ya, bisa dibagikan ke rekan-rekan yang membutuhkan. Terima kasih.